Duka cita kami terhadap para korban yang meninggal dunia maupun luka-luka dalam peristiwa kerusuhan Kanjuruhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, para mukmin, dan memberikan kesehatan bagi kita. Amin. 129 orang tewas dalam kerusuhan antar supporter yang meluap seusai pertandingan derby Jawa Timur antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu, 1 Oktober 2022. Kericuhan ini dipicu oleh kalahnya tim yang berjuluk Singo Edan itu dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Para supporter tampak tidak terima dan merangsek turun ke lapangan, meloncati pagar. Jajaran pengamanan pun kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Mengapa hal memalukan dan membawa luka dalam ini bisa terjadi? Bagaimana bisa 129 orang meninggal sia-sia hanya karena mereka menonton sepak bola? Siapakah pihak yang benar-benar harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini? This is the true story of it. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. An area as big as the United States that's never been seen by a human being. Beckham. It's a Sheringham. And Solskjaer has won it. Di quote dari Kompas.com, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam konferensi pers di Malang, Ahad 2 Oktober 2022 mengatakan bahwa dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 di antaranya anggota Polri. Irjen Pol Niko mengatakan ada 34 orang yang meninggal dunia di stadion, dan yang lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Kepolisian juga mencatat, ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dugaan sementara, para korban terinjak-injak supporter lain, serta sesak napas, akibat semprotan gas air mata oleh jajaran keamanan. Lontaran gas air mata tersebut harus dibayar mahal. Supporter mengalami sesak napas, dan tak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Lebih buruk lagi, gas air mata tersebut memakan korban hingga meninggal dunia. Dalam aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion, FIFA Stadium Safety and Security Regulations, penggunaan gas air mata nyatanya tidak diperbolehkan. Lebih tepatnya tertulis di pasal 19B soal pengamanan di pinggir lapangan. No firearms or crowd control gas shall be carried or used. Senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan. Dari berita1.com, salah satu Aremania, yaitu sebutan untuk supporter Arema FC, Reski Wahyu, membeberkan kronologi tragedi kelam sepanjang sejarah sepak bola Indonesia ini, lewat akun Twitternya @reskiwahyu. Assalamualaikum, sebelumnya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap korban insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pertandingan Arema versus Persebaya. Yang kedua, syukur alhamdulillah, saya bisa diberikan keselamatan sampai di rumah dan bisa menceritakan kronologi versi saya pribadi di sini. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan cywar ke arah pemain Persebaya. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga kita sebagai supporter menontonnya. Meski menuturkan, babak pertama pun usai. Sempat terjadi kericuhan sedikit di tribun 12 dan 13, namun hal itu bisa diatasi. Polisi dapat mengatasi itu. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga kita sebagai supporter menontonnya. Dan sekitar pukul 22.30, juga masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat. Dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung kita di dalam stadion dengan puluhan gas air mata. Dan terjadi beberapa tembakan gas air mata kembali di luar stadion, lebih tepatnya di sekitar tribun 2 Kanjuruhan. Kata-kata makian dan amarah, batu batako, besi, dan bambu berterbangan. Selama saya jadi supporter Arema, saya dikenalkan Arema oleh orang tua saya saat tahun 2007 hingga saat ini. Hari ini, 1 Oktober 2022, adalah titik terendah saya menjadi seorang supporter. Saya masih belum percaya menyaksikan saudara-saudara saya dengan kondisi seperti ini. Saya sangat terpukul dengan adanya insiden ini, dan semoga kejadian ini adalah yang terakhir di semua cabang olahraga dan hiburan, khususnya di sepak bola. Banyak kemungkinan yang bisa FIFA ambil untuk menghukum Indonesia, dari mulai pemberhentian kompetisi, pelarangan berkontestasi di Asia, hingga terancamnya keberlangsungan Piala Dunia 2022.
serta pengurangan poin FIFA hingga pembukuan yang bisa mencapai 8 tahun. Yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah, tak sepantasnya sepak bola, olahraga yang banyak dicintai di dunia ini, menjadi olahraga yang penuh dengan sejarah kelam dan hilangnya nyawa-nyawa tak berdosa. Memang kematian adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selayaknya kita sebagai manusia juga menjaga diri dan berikhtiar akan keamanan kita bersama. Penyelenggara sebagai aparatur yang sangat bertanggung jawab harusnya dapat memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh FIFA dan standar internasional untuk keselamatan para penonton bola. Sungguh miris. Memang bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi ini saatnya untuk berbenah dan memperbaiki diri bersama. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. An area as big as the United States that's never been seen by human beings.